Kasihan juga Ridwan Kamil kalau sampai kalah di Pilgub Jakarta, sebab dia sudah didukung oleh hampir semua partai politik. Kemudian dia sudah rela pula meninggalkan kursinya di Pilgub Jawa Barat buat kader Gerindra Deddy Mulyadi yang diprediksi oleh hampir semua lembaga survei bahwa dia bakal menang mudah di Pilgub Jawa Barat, siapapun lawannya termasuk Deddy Mulyadi sekalipun. Tapi jangan salah juga, Ridwan Kamil sendiri yang mau dan ingin berangkat ke Jakarta. Tak ada yang memaksa. Jakarta menggiurkan. Apalagi setelah tahu setting politik yang dibuat bakal melawan kotak kosong atau calon independen yang tak terlalu kuat. Tapi peta politik berubah di tengah jalan setelah putusan MK yang mengubah syarat pencalonan secara drastis. Jadi tak perlu kasihan juga, itulah politik. Awal dan akhirnya memang rahasia Tuhan. Awalnya masih optimis bakal menang. Pramono Anung siapa yang tahu, hampir 10 tahun tak ada pemberitaan tentang dirinya. Tapi saat dipasangkan dengan Rano Karno, Sidul anak Betawi, namanya ikut tergerek naik ke atas. Tinggal lagi soal kapasitas. Soal kapasitas siapa pula yang berani mempertanyakan Pramono Anung. Rekam jejaknya jelas dan bersih di legislatif maupun di eksekutif. Tapi soal waktu, apakah cukup? Mengingat nama Pramono Anung sama sekali tak pernah disebut, apalagi masuk dalam survei-survei. Ternyata untuk Jakarta, waktu 3 bulan itu lebih dari cukup. Kalau di daerah lain, termasuk daerah Jawa sekalipun, apalagi di luar Jawa, waktu 3 bulan itu pasti tak cukup. Orang mempersiapkan maju sebagai calon gubernur itu membutuhkan waktu setidaknya 3 tahun. Survei-survei periode awal, terutama setelah penetapan calon, nama Ridwan Kamil selalu berada di atas. Wajar saja namanya sudah disebut jauh hari, bahkan saat nama Anies dan Ahok masih disebut-sebut. Pramono Anung berada di bawah, tapi tak terlalu jauh pula mengingat ia tokoh yang baru muncul. Optimisme para juru bicara bahwa survei-survei awal Pramono Anung sebagai kabar gembira bukan kabar yang buruk, ternyata ada benarnya juga. Pelan-pelan survei Pramono Anung terus menaik. Bahkan saat ini umumnya lembaga survei sudah menempatkan Pramono Anung di atas, bahkan dengan selisih yang semakin lama semakin menjauh dari Ridwan Kamil. Memang ada lembaga survei yang menempatkan Ridwan Kamil di atas kayak Poltreking, tapi Poltreking sedang ada persoalan, kita abaikan saja dulu. Awalnya penampilan Ridwan Kamil cukup menjanjikan buat Jakarta. Jakarta setelah tak lagi menjadi ibu kota negara rasanya lebih tepat di tangan seorang Ridwan Kamil yang merupakan seorang arsitek yang mumpuni. Tapi makin kesini penilaian orang makin berubah. Ia dinilai terlalu banyak gimmick yang tak cocok bagi Jakarta. Di Jawa Barat mungkin cocok, tapi di Jakarta tak bisa begitu. Ditambah pasangannya Suswono dianggap tak terlalu berkontribusi bagi keterpilihannya seperti halnya Rano Karno buat Pramono Anung. Yang ada justru blunder soal janda kaya seperti Khadijah yang mestinya menikahi pemuda pengangguran demi menekan angka pengangguran di Jakarta. Blunder ini kemana-mana dan tentu saja memberikan keuntungan gratis bagi Pramono Anung dan elektabilitasnya terus menaik. Ketidaktegasan Ridwan Kamil saat menjawab apakah dia akan maju sebagai capres atau cawapres kalau nanti terpilih menjadi gubernur Jakarta juga menjadi persoalan. Ini membuat para pendukung Prabowo dan Gibran atau Jokowi menjadi kurang mantap untuk memilih Ridwan Kamil. Mestinya ditegaskan saja dulu, tidak, nanti urusan belakangan. Tapi Ridwan Kamil memang terlihat ada minat, mau diapakan lagi. Karena itu orang lebih baik memilih Pramono Anung yang dinilai jauh lebih aman ketimbang Ridwan Kamil untuk politik 2029. Apalagi hubungan Pramono Anung baik dengan Prabowo maupun Jokowi atau Gibran sama baiknya. Pramono Anung adalah jembatan bagi banyak tokoh dan kepentingan, kerongkongan emas istilah lainnya. Makanya makan malam Ridwan Kamil dan Prabowo di restoran Padang di Jakarta dan kunjungannya bertemu Jokowi sepertinya tak memberikan efek elektabilitas apapun setelah hampir 2 pekan ini. Survei-survei tetap saja memotret kemerosotan elektabilitas Ridwan Kamil.
Bahkan dukungan Prabowo seperti untuk Ahmad Lutfi di Jawa Tengah yang menuai kontroversi itu tak diberikan untuk Ridwan Kamil di Jakarta. Entah kenapa, seolah Jakarta dibiarkan saja lepas buat Pramono Anung dan Jawa Tengah jangan pula sampai lepas buat Andika Perkasa. Satu lagi yang terlihat kurang bagi Ridwan Kamil adalah dukungan logistik. Meski didukung banyak partai, kalau logistiknya minim sama dengan Zong juga. Sementara logistik Pramono Anung terlihat begitu marak dilihat dari alat peraga yang ditampilkan. Kalau akan kalah, kenapa tak maju di Jawa Barat saja dulunya? Itulah penyesalan yang nanti juga tak berguna.